ibadah online sekolah minggu pada minggu ini. Adik-adik, apa kabarnya semua? Semoga baik-baik semua ya, sehat-sehat dan sukacita selalu. Pasti semuanya sudah duduk manis dan mendengarkan, didampingi mama papa tentunya. Baik adik-adik, sebelum kita akan mulai ibadah kita pada hari Minggu ini, mari kita berdoa. Banyak terima kasih atas pemeliharaan Tuhan sehingga kami boleh kembali bertemu dalam ibadah online pada hari Minggu ini. Kami percaya bahwa Tuhan sudah memberikan kami waktu dan kerinduan untuk kami boleh kembali bersama-sama beribadah walaupun hanya dalam online. Dan pada saat ini Bapa, kami mohon Engkau sendiri boleh memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga selesai. Dan biarlah firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar boleh menjadi berkat bagi anak-anak semua, dan Tuhan juga boleh menolong Ibu Susan yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga Roh Kudus boleh memimpin kami, sehingga Roh Kudus boleh memberikan pengertian, pemahaman yang baik tentang apa yang Tuhan ingin anak-anak dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan sepanjang ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita akan mendengarkan cerita, kita dengarkan pujian berikut ini. Adik-adik semua, kita akan mulai cerita kita pada hari ini. Tentunya adik-adik masih ingat ya cerita minggu lalu yang disampaikan oleh Kak Gina. Adik-adik, minggu lalu Kak Gina sudah menceritakan tentang Musa dan Harun yang bertemu dengan Firaun. Mereka menyampaikan apa yang Tuhan inginkan, yaitu Firaun harus membiarkan bangsa Israel atau orang-orang Ibrani itu keluar dari tanah Mesir.
Mereka juga membuktikan bahwa mereka memang benar-benar utusan Tuhan, yaitu dengan melempar tongkat Harun yang berubah menjadi ular. Walaupun para ahli-ahli sihir ikut melakukan hal yang sama dan mereka juga memunculkan ular-ular, namun ular dari tongkat Harun menelan ular-ular para ahli sihir itu. Nah, adik-adik, meskipun demikian, Firaun masih tetap mengeraskan hatinya untuk tidak membiarkan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Dan apa yang terjadi? Tuhan mengirimkan tulah. Adik-adik, tulah itu adalah seperti wabah. Ya, saat ini kita juga mengalami wabah COVID. Namun COVID tidak terlihat ya. Nah, tulah juga semacam COVID. Dan tulah pertama yang Tuhan kirimkan ke tanah Mesir adalah air menjadi darah. Kita melihat di sini Firaun sedang berbicara dengan Harun dan Musa. Ini tulah pertama. Tuhan menyuruh Harun untuk menaruh tongkatnya ke air dan semua kolam, semua kumpulan air menjadi darah. Sehingga ikan-ikan yang ada di kolam mati semuanya dan menjadi busuk. Maka orang Mesir tidak dapat minum air dari sungai tersebut. Sungguh mengerikan ya. Kita lihat lagi selanjutnya. Wah, para ahli sihir mereka juga ikut-ikutan mengubah air menjadi darah. Dan mereka begitu senang karena mereka bisa melakukan hal yang sama. Kembali, Firaun tetap mengeraskan hati, tidak mau membiarkan orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir. Sehingga Tuhan mengirimkan tulah yang kedua, yaitu katak. Harun mengangkat tongkatnya dan kemudian semua katak-katak bermunculan begitu banyak memenuhi tanah Mesir. Tidak ada yang tidak ada katak-kataknya. Jadi semua tanah Mesir itu penuh dengan katak. Air, tanah, semuanya dipenuhi dengan katak. Bahkan katak-katak itu sangat mengganggu orang-orang Mesir juga. Ahli-ahli sihir mengadakannya juga, mengikuti Musa dan Harun memunculkan katak-katak. Dan mereka senang. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Ahli-ahli sihir tidak dapat melenyapkan kata-kata itu. Hanya Tuhan yang dapat melenyapkannya. Lihatlah kata-kata itu semuanya mati, lenyap, dan bangkai-bangkainya tertimbun begitu banyak. Bau busuk menyengat. Kita lihat orang-orang menutup hidungnya karena baunya yang tidak enak tentunya. Ya, ini bangkai-bangkai katak begitu banyak. Karena Firaun juga masih tidak mau membiarkan orang-orang Israel pergi dari tanah Mesir, Tuhan mengirimkan tulah yang ketiga. Apa itu adik-adik? Nyamuk. Tuhan menyuruh Harun untuk memukul tanah dan kemudian nyamuk-nyamuk bermunculan. Jadi debu-debu tanah berubah menjadi nyamuk-nyamuk yang begitu banyak. Waduh, sampai semua kewalahan. Ahli-ahli sihir juga mencoba untuk memunculkan nyamuk-nyamuk, tapi saat ini mereka gagal. Mereka tidak mampu memunculkan nyamuk-nyamuk seperti yang dilakukan Harun. Sehingga mereka mengakui bahwa Tuhan lebih berkuasa. Tapi hati Firaun masih keras dan keras kepala. Tidak mau lagi dia membiarkan orang-orang Israel pergi.
Jadi tadi kita lihat sudah ada 3 tulah yang Tuhan kirimkan ke tanah Mesir, yaitu air menjadi darah, kemudian katak dan nyamuk menutupi seluruh Mesir, bahkan daerah tempat tinggal orang Ibrani. Daerah tempat tinggal orang Ibrani atau orang Israel itu namanya Goshen, ya. Jadi 3 tulah tadi menutupi semua tempat, termasuk tempat tinggal orang-orang Israel atau orang-orang Ibrani. Masih juga Firaun mengeraskan hati, tidak mau memperbolehkan orang Israel pergi dari tanah Mesir. Tulah keempat dikirimkan Tuhan. Apa itu, anak-anak? Lalat. Kalau di Alkitab dikatakan lalat pikat. Begitu banyak lalat yang bermunculan di tanah Mesir, di rumah Firaun, di rumah pegawai-pegawainya, dan di semua tempat di Mesir. Sehingga Firaun menjadi sangat kewalahan. Tapi kita lihat, di tanah Goshen, di mana orang-orang Israel tinggal, Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang-orang Ibrani. Di Goshen tidak ada lalat, ya. Anak-anak bisa lihat kan, di tanah Goshen begitu bersih, tidak seperti di tanah Mesir tadi, ya. Karena sekarang Tuhan membedakan. Tuhan tidak lagi mengirim tulah di tempat tinggal orang-orang Mesir di Goshen. Nah, Firaun yang sedang putus asa karena lalat-lalat itu, lalu mengatakan bahwa ia akan membiarkan orang Ibrani pergi dari Mesir, asal tidak jauh-jauh dari Mesir, katanya. Dia ingin orang Ibrani itu tinggal di dekat perbatasan saja, sehingga dia nanti bisa menguasai mereka lagi. Itu sama dengan setan yang menginginkan orang-orang percaya, orang-orang yang mengaku beriman kepada Kristus, tapi tetap hidup seperti orang yang tidak percaya. Nah, kita mesti hati-hati, jangan sampai kita yang percaya kepada Kristus hidupnya tidak mencerminkan cara-cara hidup seperti orang-orang yang percaya kepada Kristus. Musa kemudian meminta Tuhan untuk menyingkirkan lalat karena Firaun memohon dengan sangat. Dia sangat terganggu dengan lalat-lalat itu. Tapi begitu negeri itu bebas dari lalat, begitu lalat-lalatnya sudah tidak ada lagi, Firaun kembali tidak mau membiarkan orang-orang Israel pergi dari tanah Mesir. Firaun berkeras hati, kembali menolak untuk menyerah kepada Tuhan. Maka tulah kelima Tuhan kirimkan lagi, yaitu penyakit sampar. Penyakit sampar ini adalah penyakit infeksi yang menyerang ternak. Jadi semua ternak di tanah Mesir terdampak atau kena penyakit sampar. Tetapi ternak orang Ibrani tidak terkena dan tidak ada yang mati. Kita lihat ternak-ternak di Mesir semuanya mati. Waduh, mengerikan sekali, ya. Sudah kelima Tuhan kirimkan 5 tulah kepada Firaun, tapi Firaun tetap berkeras hati untuk tidak membiarkan orang-orang Israel atau orang-orang Ibrani untuk keluar dari tanah Mesir. Akhirnya, karena kekerasan hati Firaun, Tuhan kirimkan lagi tulah yang keenam, yaitu barah. Adik-adik tahu barah? Semacam bisul yang bernanah, yang menghinggapi semua orang-orang di Mesir. Coba anak-anak lihat, di tubuh mereka, di kepala, di tangan, terdapat bisul-bisul atau barah. Ini tulah yang keenam. Karena Musa masih mengeraskan hati.
Dan masih juga Firaun maksudnya yang mengeraskan hati, sehingga Tuhan mengirimkan guru dan hujan es. Jadi ketika Harun mengangkat tongkatnya ke langit, maka berhembuslah angin yang sangat keras dan turunlah hujan-hujan es. Anak-anak tahu hujan es ya? Kalau hujan air tentunya tidak menyakiti kita, tapi kalau hujan es seperti batu, es batu tentunya. Dan semua orang-orang yang berada di luar rumah, ternak, manusia, apapun, terkena hujan es dan hancur. Kita lihat orang yang berada di luar rumah yang terkena hujan es, mereka mati. Begitu juga ternak-ternak. Dan hujan es ini yang sangat-sangat parah, belum pernah terjadi dalam sejarah Mesir. Satu-satunya tempat yang tidak tertimpa hujan es hanyalah Goshen. Ingat Goshen? Tempat tinggal orang-orang Ibrani atau orang-orang Israel. Puji Tuhan ya, Tuhan tetap membedakan. Firaun meminta Musa untuk berdoa kepada Tuhan supaya hujan es tadi berhenti. Dan ia akan melepaskan mereka pergi katanya. Tetapi setelah hujan es berhenti, kembali Firaun tidak mau melepaskan mereka pergi. Maka tulah yang ke-8 dikirim lagi oleh Tuhan. Tulah yang ke-8 itu adalah belalang. Belalang bermunculan dan memenuhi seluruh tanah Mesir. Mengerikan ya. Belalang-belalang, tidak ada yang tidak tertutup oleh belalang. Semua tanaman, buah-buahan, pohon-pohonan, semua dimakan habis oleh belalang. Maka tidak ada yang bisa menanam lagi, tidak ada hasil panen, semuanya habis dilahap oleh belalang yang begitu banyak menutupi tanah Mesir. Sudah 8 tulah yang Tuhan kirimkan kepada Firaun yang terus berkeras hati. Kita lihat, masih juga Firaun tidak mau melepaskan orang Israel pergi. Dan apa yang terjadi? Tulah ke-9 kembali Tuhan kirimkan, yaitu apa? Selama 3 hari di Mesir menjadi gelap gulita, gelap sekali sampai orang tidak melihat siapa-siapa. Tidak ada yang bisa bangun dari tidurnya, tidak bisa berjalan, tidak dapat melihat satu benda apapun. Gelap sekali, gelap gulita selama 3 hari. Waduh, sudah sampai 9 tulah yang Tuhan kirimkan. Firaun masih tetap berkeras hati. Kita lihat, apakah setelah tulah ke-9 ini Firaun masih berkeras hati? Wah, rupanya Firaun sedikit gentar juga, sehingga dia bilang kepada orang-orang Israel supaya mereka pergi dari Mesir dan beribadah kepada Tuhan. Itu kan yang Tuhan minta. Tapi Firaun berkeras hati. Nah sekarang dia suruh orang Israel pergi untuk beribadah kepada Tuhan. Firaun memperbolehkan semua orang-orang Israel pergi, tapi katanya tidak dengan ternaknya. Waduh, Musa tidak mau seperti itu. Karena ternak-ternak mereka sangat diperlukan juga. Musa tidak mau. Musa katakan, tidak, kami tidak akan pergi kalau ternak-ternak kami tidak dapat kami bawa. Dia tidak mau berkompromi. Dia tetap taat untuk membawa semua orang Israel termasuk harta benda dan ternak-ternaknya
keluar dari tanah Mesir. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa bahwa Tuhan akan mengadakan lagi tulah yang ke-10 yang akan memaksa Firaun untuk melepaskan orang-orang Ibrani pergi. Musa berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan supaya memberikan dia hikmat, memberikan dia kekuatan untuk tetap setia pada apa yang Tuhan tugaskan kepadanya. Dan kita lihat menjelang Tuhan akan mengadakan tulah yang ke-10, orang-orang Israel semua sudah bersiap-siap untuk meninggalkan tanah Mesir. Karena Tuhan katakan bahwa tulah yang ke-10 ini akan memaksa Firaun untuk melepaskan orang Israel pergi. Nah, adik-adik, itulah tadi kita melihat bagaimana kekerasan hati Firaun yang terus saja menolak, mengingkari janjinya untuk melepaskan orang Israel keluar dari tanah Mesir, walaupun sudah 9 tulah yang Tuhan berikan. Nah, kita mesti ingat bahwa tidak ada kuasa yang lebih besar dari kuasa Tuhan. Ingat ya anak-anak, tidak ada kuasa yang lebih besar dari kuasa Tuhan. Dan kita harus bersikap setia dan taat seperti Musa. Musa tidak pernah mengingkari janjinya. Musa tidak pernah tidak melakukan apa yang Tuhan sudah tugaskan dan firmankan kepada Musa. Nah, anak-anak semua juga harus demikian. Harus tetap percaya kepada Tuhan. Tetap percaya kepada kuasa Tuhan. Bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa apapun. Seperti yang kita lihat tadi ya, ahli-ahli sihir juga tidak mampu menandingi kuasa Tuhan. Dan Musa sebagai pemimpin tetap bersikap setia dan taat kepada perintah Tuhan. Adik-adik, kiranya cerita hari ini boleh menolong adik-adik semua untuk selalu berharap pada Tuhan, selalu memohon kepada Tuhan di dalam keadaan apapun. Kalau kita dalam keadaan sulit, keadaan senang, biarlah kita terus percaya kepada Tuhan dan terus setia kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan, supaya Tuhan dapat memberkati kita dan kita boleh hidup penuh damai sejahtera dari Tuhan. Baiklah adik-adik, kini saatnya kita akan memberikan persembahan yang akan diikuti dengan lagu berikut ini. Keringkan
Baik, semua sudah mengumpulkan persembahan. Kini kita akan berdoa untuk firman Tuhan dan sekaligus kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Mari kita tunduk kepala dan tutup mata. Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan kalau kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu, kami sudah boleh belajar dari kehidupan Musa, dan kami boleh belajar bagaimana kekerasan hati seseorang dapat menimbulkan kemarahan Tuhan. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk senantiasa percaya kepada Tuhan, karena kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa apapun. Tidak ada yang dapat menandingi kuasa-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau adalah Allah kami yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang mampu melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Dan kami bersyukur Tuhan untuk cerita ini yang mengajar kami untuk mengenal Tuhan sebagai Tuhan Allah yang hidup, Allah yang dapat melakukan apapun yang Tuhan inginkan untuk dilaksanakan. Terima kasih juga untuk Musa yang memberikan kami teladan, yang setia, yang selalu taat kepada apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, menjadi pemimpin yang berkenan di hati Tuhan. Biarlah kami juga, biarlah anak-anak boleh menjadi anak-anak yang senantiasa taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan di dalam keadaan apapun. Engkau berkati anak-anak ini Tuhan, di dalam mereka belajar, di dalam mereka bermain, di dalam segala aktivitas mereka, sehingga mereka selalu boleh memuliakan Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, kalau ada yang susah Tuhan hiburkan, kalau ada yang kekurangan Tuhan cukupkan, dan Tuhan berikan segala kebutuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan, biarlah senantiasa mereka boleh memohon kepada Tuhan untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih ya Bapa, untuk kesempatan kami boleh memberikan sebagian dari berkat Tuhan di dalam persembahan. Biarlah Tuhan memberkati persembahan ini untuk dipakai di dalam pelayanan-Mu, sehingga nama Tuhan yang terus boleh diberitakan, dikabarkan, dan banyak orang yang boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan persembahan ini. Tuhan berkati dan kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita sudah tiba di akhir dari ibadah sekolah minggu online kita pada hari Minggu ini. Kiranya adik-adik semua boleh tetap semangat, boleh tetap sukacita, dan boleh tetap setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu depan. Shalom.